Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam jumpa lagi bersama Waalaikumsalam. saya, Rini Intama, di acara podcast Bisikin, bincang-bincang asik bersama Rini Intama. Hari ini memasuki episode ke-10 dan istimewanya tamu saya hari ini, Riri Satria. Eee, Riri Satria adalah seorang pengamat ekonomi digital dan ekonomi kreatif, tapi sekaligus pecinta puisi. Saya juga nggak bingung tuh, kenapa bisa begitu gitu ya. Nanti kita tanyakan itu. Eee, Tentu saja ini adalah hal yang istimewa, Mas Riri, bahwa saya hari ini bisa mengundang Mas Riri. Kita bisa bincang-bincang banyak hal tentang teknologi teknologi, tentang dunia digital, tentang kecerdasan masyarakat, 5.0, dan tentu saja bincang-bincang puisi. Apa kabarnya Mas Riri? Kabar baik, kabar baik, hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas, sudah meluangkan waktu, Terima diajak kasih juga ngobrol. sudah diundang. Mudah-mudahan, Mas ini bisa, berbagi ilmu sama kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sebagainya. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya akan membacakan, biodata beliau. Biodatanya panjang juga ya, banyak ya. Baik, saya bacakan dulu ya Mas Riri sebentar ya. Oke. Riri Satria lahir di Padang, Sumatera Barat, 14 Mei 1970. Saat ini menjalani hidup di 3 dunia yang berbeda. Ini yang serunya ada di sini nih, 3 dunia yang berbeda. Bisnis, akademik, dan satu lagi sastra. Pada dunia pertama bisnis, Riri Satria adalah komisaris PT Jakarta International Container Terminal atau GICC, kemudian founder serta CEO pada Value Alignment Innovation and Technology Advisory, konsultan manajemen strategis dan transformasi digital pada berbagai perusahaan besar di Indonesia. Kemudian, bidang akademiknya, seorang dosen pada program Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian bidang sastra, Riri Satria adalah pendiri dan ketua komunitas Jagat Sastra Milenia. Riri adalah penyair yang puisinya sudah diterbitkan dalam 3 buku tunggal, puisi tunggal, yaitu Jendela 2016, Winter in Paris 2017, kemudian Siluet, Senja, dan Jingga 2019. Selain itu puisinya juga dimuat dalam 40 buku kumpulan puisi bersama penyair Indonesia lainnya. Nah, ini yang menarik. Yang terbaru, Riri Satria menulis esai dan kumpulan esainya berjudul baru-baru ini diterbitkan, berjudul Proposisi Teman Ngopi, berupa 3 buku trilogi kumpulan esai, yaitu tentang 1, bisnis era digital, kedua, pendidikan dan pengembangan diri, ketiga, sastra dan masa depan puisi. Nah, ini menarik nih, Mas. Nanti kita akan bincang-bincang soal trilogi ini ya, Mas, ya. Oke. Kemudian kegiatan lainnya, beliau aktif di Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Baik, Mas, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Mas Riri. Pertanyaan ini begitu menggelitik dan Apa deg-degan, menghantui. apa deg-degan. Artinya gini, pertanyaannya begitu menggelitik dan menghantui saya, mungkin juga menggelitik banyak orang. Riri Sejak pertama kali Satria, kenal gitu ya. iya, Riri Satria yang saya kenal adalah pengamat ekonomi digital tadi, itu kemudian ekonomi kreatif, dosen dan lain sebagainya. Kenapa kok milih puisi ya, Mas? Pertanyaan pertama. Kenapa misalnya nggak milih pencaksilat, nggak milih musik atau penyanyi dan sebagainya? Kenapa memilih Ya, puisi? ya kalau pertanyaan seperti itu sebetulnya saya milih yang Rini sebutkan juga sebenarnya gitu Oh gitu ya. ya. Jadi ketika saya waktu SMP gitu ya, Mhm, saya mulai menulis puisi itu pertama kali sejak SMP. mmm, Menulis puisi untuk di majalah lah, kira-kira demikian ya. ya. Kemudian saya duluan menulis puisi loh daripada menulis ilmiah gitu. Jadi kalau menulis ilmiah tuh baru SMA. Jadi waktu SMA itu saya jalan paralel tuh. Mmm, Saya juga nulis puisi untuk majalah dinding sekolah,
tapi saya juga nulis ilmiah untuk lomba karya ilmiah remaja. Jadi memang ya jalannya begitu saja. Kenapa begitu juga nggak tahu sebetulnya. Oh, gitu ya. Karena dua-duanya senang aja. Nah, kalau ditanya kenapa nggak pencak silat, sebetulnya pencak silat sih nggak, cuma bela diri yang lain iya gitu kan. Oh, gitu Jadi ya. tetap aja musik saya punya ijazah musik, cuma nggak pernah saya pakai. Oh, ya. Jadi Sebenarnya juga ada kemudian sebenarnya gitu ya. ya Hmm. heeh. Tapi kalau di rumah kadang-kadang kalau masih iseng-iseng suka main keyboard sendiri, kadang-kadang gitu ya masih lah. Masih ada lah sentuhannya walaupun sudah mulai kaku banget gitu ya. Udah Tapi secara serius gitu. menulis puisi Jadi mulai kalau kapan sih, Mas? ditanya kenapa Ya, kenapa? sangat serius menulis puisi itu sebetulnya gini, saya itu sempat vakum tuh, Rin. Jadi ketika lulus SMA, diterima di Fakultas Ilmu Komputer UI, waduh tuh kuliahnya kan berat gitu ya. Jadi untuk sementara puisi menyingkir dulu, gitu ya. Jadi cukup lama saya vakum menulis puisi. Jadi saya lulus SMA tahun 88. Nah, saya baru menulis puisi kembali 2007, 19 tahun, Rin. Oh ya. Iya, tahun. Jadi Panjang, kenapa waktunya 19 panjang. tahun? Panjang ya. Kenapa 19 tahun? Karena sekolah udah selesai, udah S2, karir udah mapan gitu ya. Dan ya sudah, ada dunia yang hilang dari masa lalu, namanya dunia perpuisian. Jadi ya mulai kembali menulis puisi itu 2007. Tapi 2007 itu, waduh, sentuhannya udah hilang gitu loh. Jadi udah berat sekali mulai itu. Dan kok jadi begini ya? Kok jadi susah ya? Susah gitu. Kemudian pada saat Bahkan 2007 saat itu, itu 2007 itu mulai saya malah nggak berani. nggak Saya berani. nggak berani pakai nama Riri Satria tuh. Oh, pakai nama pena ya? Jadi saya menggunakan nama pena yang lain. Oh, gitu. Jadi saat itu saya masih menggunakan nama pena yang lain, dan nama Riri Satria baru saya pakai untuk dunia puisi itu tahun 2013. Berarti nanti kita kulik-kulik Tapi ya. Nama pena yang lainnya apa gitu ya? Nanti kita kulik-kulik. Oke, ini hebatnya ini kan. Pada saat mulai 2007, mulai lagi, siapa sih tokoh sastra yang paling menginspirasi pada saat itu? Oh, gue mau nulis puisi lagi nih gitu. Oke, sebetulnya kalau pas menulis puisi lagi itu nggak ada tokoh yang menginspirasi. Tapi ketika saya SMA, itu yang sangat menginspirasi itu ya terus terang kalau anak SMA itu pasti Rendra. Rendra, oke. Ya, itu waktu di Padang, walaupun saya siswa SMA jurusan fisika, tapi mungkin hampir semua buku Rendra saya punya saat itu. Oh gitu. Iya, sangat-sangat menginspirasi saya. Dan puisi Rendra yang sangat menginspirasi saya adalah Sajak Seonggok Jagung, yang berbicara tentang pendidikan. Itu luar biasa menurut saya. Oke. Jadi sisi lain dari seorang Riri, ternyata dia punya buku Rendra banyak banget gitu ya. Oke, selama menulis puisi nih Mas, kira-kira dari 3 buku tunggal tadi atau puisi-puisi yang lain, puisi apa sih yang paling berkesan buat Riri Satria? Saya tuh yang paling suka adalah puisi saya yang berjudul Kepada Bung Karno tentang revolusi kita. Jadi saya seolah-olah berdialog dengan Bung Karno. Bung Karno itu kan menulis buku dulu di bawah bendera revolusi. Nah, kebetulan saya baca tuh di bawah bendera revolusi. Jadi saya tahulah pemikiran Bung Karno dan saya mencoba untuk menuliskan dalam bentuk puisi gitu ya. Oke. Kemudian saya berdialog dengan Bung Karno. Bung, yang kamu cita-citakan dulu di bawah bendera revolusi itu kejadiannya begini gitu loh. Negara ini kadang-kadang keragaman Bhinneka Tunggal Ika tuh mulai goyah gitu. Jadi itu adalah puisi yang yang paling berkesan buat saya dan sangat saya sukai. Judulnya Kepada Bung Karno tentang revolusi kita. Berarti itu yang paling berkesan ya saat penulisannya. Oke, baik. Itu ada di buku mana ya Mas? Di antara 3 buku tunggal itu? Di antara 3 itu buku itu ada di sebuah antologi tentang Bung Karno. Oh gitu, oke. Yang Nanti kita cari ya. Yang diterbitkan oleh waktu itu ada Festival Sastra Bung Karno di Bengkulu. Oh ya, oke, siap. Nanti kita bisa cari ya. Oke. Ada di situ.
Baik, sekarang kita menuju ke inti. Sebelum kita bicara teknologi tentunya ya, saya mau tanya mengenai buku proposisi, eee, teman ngopi itu. Buku terbaru Mas Riri Satria adalah, apa tadi, proposisi teman Iya. ngopi berupa Ah, 3 buku trilogi ya, trilogi. Satu judulnya Bisnis dalam Era Digital, Pendidikan dan Pengembangan Diri, kemudian Sastra dan Masa Depan Puisi. Kalau saya lihat dari 3 judul ini, saya bisa mengambil satu keyword gitu ya, kata kunci, isinya tentang teknologi gitu ya, Mas, betul nggak? Halo? eh, Mmm, bisa jadi gitu ya. oh ya, Ya, oke. karena era digital juga bicara teknologi, pendidikan juga bicara teknologi, dan kebetulan dunia sastra pun tersentuh teknologi. Plus background saya memang backgroundnya teknologi. Ya, oke. Jadi bisa jadi ada sebuah nuansa yang sama dalam Mmm. 3 hal itu. Tapi Bisa antara jadi 3 tentang ini teknologi. oke, antara 3 buku ini, 3 judul buku ini ada benang merahnya nggak, Mas? Sebetulnya begini, benang merahnya itu agak susah saya mencarinya. Oh, Tetapi jadi benang kuning, agak benang susah putih. karena hidup saya mengalir begitu saja di 3 Oke, dunia itu. oke, siap, siap. Jadi mengapa begitu? Apakah by design? Jawabnya juga tidak. Mmm, Memang mengalir begitu saja gitu ya. mmm, Mengalir begitu saja. Eh, saya lulus dari UI, kemudian bekerja sebagai asisten dosen, kemudian saya keluar dari kampus bekerja sebagai konsultan, kemudian berkarir dunia industri, mhm, balik lagi ke dosen jadi dosen tamu, kemudian menulis puisi, semua mengalir begitu saja, nah, tidak by design gitu. mhm, Tidak by design. Jadi memang benang merahnya susah untuk. Tetapi setidaknya begini, ah, buat saya 3 hal itu memberikan semacam balancing my life, menyeimbangkan hidup saya gitu ya. keseimbangan ya, keseimbangan. Eh, Keseimbangan gitu Mmm, ya. Saya sering berseloroh kalau ditanya orang. mhm, Kalau di bisnis dan ekonomi cari duit, kalau kalau di pendidikan itu menyalurkan idealisme gitu ya. mhm. Kalau di puisi itu memaknai hidup. Nah, gitu. Vitamin jiwa gitu ya. Baik, baik. Gitulah kira-kira sebetulnya. Baik, dari ketiga itu, saya sedang mengambil kata kuncinya adalah teknologi, maka saya mau tanya, sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan melalui 3 buku itu? Ada memang ada sebuah kesamaan gitu ya. Mmm, Jadi begini, 3 buku itu sebetulnya adalah kumpulan tulisan saya yang berserakan di media sosial. mmm, Paling banyak di Facebook. oh ya, Ada beberapa di blog. mmm, Jadi saya ngeblog tuh mulai tahun 2006. oh ya, Jadi 2006 tuh saya mulai ngeblog. Saya ikut dulu tuh pesta blogger Indonesia yang mmm, pertama, kedua, ketiga, keempat tuh saya mhm, ikut dulu. mhm, Nah, kemudian saya suka menulis tulisan singkat. Jadi mungkin Ferry ini suka lihat tuh di Facebook saya, ada aja tulisan-tulisan singkat tuh keluar tuh. mhm, Tentang macam-macam, apa yang saya ingat. Kadang-kadang merespon sebuah situasi. Kadang-kadang mhm, saya ingat sesuatu, saya tulis. mhm, Tiba-tiba ingat ngobrol dengan kawan, jadi tulisan, ada mhm, teorinya gitu ya. Jadi iya, jadi memang mengalir begitu saja. Nah, mhm, ketika dilakukan clustering atau pengklasifikasian, ternyata memang kumpulan tulisan saya itu kalau diklasifikasikan jadi 3 itu. Tentang ekonomi, bisnis, dan era digital, tentang pendidikan dan pengembangan diri, dan tentang sastra, terutama puisi. mhm. Jadi memang bisa diklaster 3 itu. Karena memang itu Nah, dunia, 3 dunia Mas Riri kan itu kan? iya, dunia saya sebetulnya. Jadi itu lahir sebetulnya tidak by design. Jadi memang ketika saya menulis, pasti itu topiknya salah satu dari 3 itu, gitu Ya, ya. oke, get. Tapi memang betul kata Rini Mhm, bahwa tidak bisa dimungkiri karena background saya teknologi, ketika saya berbicara bisnis, saya bicara digital bisnis, digital mhm, ekonomi, gitu mhm, kan. mhm, Jadi memang ada unsur teknologinya. Ketika saya bicara pendidikan, saya bicara blended learning, gitu ya. iya, Technology based learning, mhm, gitu. mhm, Kemudian ketika saya bicara dengan sastra, saya tuh suka berbicara mengenai misalnya bagaimana komputer menciptakan puisi, teknologi artificial intelligence, deep learning, dan sebagainya. Jadi memang di 3 bidang itu dunia teknologinya nggak hilang gitu ya, ada mhm, kesamaan. Tapi itu semua bukan by design. Itu oke, adalah mengalir begitu mengalir. saja. Mengalir karena Gitu. memang Mas Riri ada di 3 dunia itu gitu ya? Sebenarnya 3 buku itu Ada kan di 3 menunjukkan dunia itu. menunjukkan dunia Mas Riri nih, 3 ini, trilogi itu, begitu ya, Mas, ya? Pesannya cuman apa pesannya? Kurang lebih
Pesannya apa sih, Mas? Kenapa? Tadi pesannya? Sebetulnya ada pesan yang ingin saya sampaikan. Pesannya bukan di isi buku sebetulnya. Jadi Apa? pesannya begini. Ketika buku trilogi itu kan 3 buku dalamnya, Rin, ya. Ada 3 buku dalamnya. Ini kan 3 buku ini. Ketika 3 buku ini kan dalam satu box gitu ya. Dalam satu box dimasukkan dalam satu box. Ketika saya kasih ke teman-teman saya di dunia bisnis, gitu kan, dunia bisnis, dia juga akan terlihat ada buku puisi di situ. Sehingga setidaknya, oh si Riri juga nulis sedikit tentang ulasan tentang puisi. Dia baca juga. Jadi setidaknya dia punya apresiasi juga terhadap dunia sastra dan puisi. Ketika saya kasih ke teman saya akademisi, dosen, dia lihat, oh ada dunia bisnis, ada dunia puisi. Ketika saya kasih ke teman saya orang-orang sastra, orang penyair, dia lihat, ini ada dunia bisnis, ada dunia pendidikannya. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya dalam dunia modern sekarang, kita nggak bisa hidup terkotak-kotak di bidang-bidang kita sendiri. Semua sudah terjadi yang namanya konvergensi. Konvergensi itu apa? Ketika kita bicara teknologi, dia masuk semuanya. Teknologi masuk ke dunia bisnis, teknologi masuk ke dunia pendidikan, teknologi masuk atau dunia menyentuh sastra dan dunia sebagainya. sastra. Okay. Ya, jadi itu adalah sesuatu keniscayaan yang sedang terjadi. Kita nggak zamannya lagi memisahkan sastra Facebook dan sastra koran. Kalau masih ada yang misahkan, udah deh amit-amit deh buat gua. Karena memang kita udah beda, ada peradaban yang berbeda gitu ya. Baik. Nah, maka ketika kita bicara tadi itu sama aja memisahkan dulu sebetulnya sastra daun lontar dengan sastra kertas. Ya, itu sekarang media, kita bicara media kalau begitu kan ya, Mas? Bicara media kan? Oke. Iya, sebenarnya. Dari buku trilogi ini ada yang mau disampaikan oleh Mas Riri bahwa kita sudah masuk di era teknologi gitu ya, teknologi yang begitu cepat perkembangannya. Maka saya lebih mengerucut lagi nih, sesuai dengan tema kita kali ini adalah ketika Mas Riri bicara masyarakat cerdas 5.0, maka kita juga tidak bisa terlepas karena baru-baru ini banyak orang juga bicara tentang revolusi industri 4.0 ya. Maka Mas Riri mungkin bisa menjelaskan perbedaan keduanya. Karena ini penting sekali edukasi buat semuanya, buat kita semua bahwa kita ada di peradaban ini sekarang, gitu, peradaban teknologi ini. Oke, silakan Mas. Kalau kita harus memisahkan dua hal, Rin, kita harus memisahkan 2 hal. Yang pertama kita ada namanya revolusi industri. Yang kedua ada namanya masyarakat, perkembangan masyarakat, society. Nah, orang sering memblended ini, sebetulnya 2 hal yang beda. Oh ya. Nah, 2 hal yang beda. Revolusi industri pertama 1.0, revolusi industri kedua 2.0, revolusi industri ketiga 3.0, dan revolusi industri keempat 4.0 itu adalah revolusi industri, bukan peradaban. Revolusi industri 1.0 itu adalah ketika ditemukannya alat-alat permesinan. Pertama kali mesin uap. Jadi ada namanya mesin. Manusia menciptakan mesin. Maka muncullah revolusi industri pertama. Ketika manusia bisa menciptakan listrik, maka itu revolusi industri kedua. Nah, ketika manusia bisa menciptakan komputer digital pertama kali, revolusi industri ketiga. Ketika manusia bisa menciptakan internet yang mengkoneksikan dunia, maka itulah revolusi industri keempat. Ya, okay. Jadi itu adalah revolusi industri. Kaitannya bagaimana industri dan ekonomi bekerja. Sementara masyarakat itu ada hal yang lain, walaupun ini sebetulnya ada kaitannya. Masyarakat 1.0 adalah masyarakat yang masih menggantungkan diri kepada alam. Masyarakat berburu, masyarakat yang cari makan dari alam, gitu ya. Itu masyarakat 1.0. Masyarakat 2.0 itu masyarakat yang sudah mengenal bercocok tanam atau pertanian. Gitu. Masyarakat 3.0 adalah masyarakat yang sudah mengenal industri. Nah, jadi sebetulnya kita bahas tadi kan ada revolusi industri. Nah, revolusi industri itu semua dimulai di masyarakat 3.0. 3.0, oke. Gitu. Masyarakat 3.0 itu kan masyarakat industri.
Nah, dimulailah situ revolusi industri pertama, kedua, dan seterusnya. Masyarakat 4.0 adalah masyarakat digital yang sudah menggunakan teknologi digital, punya smartphone, punya ya pokoknya connect ke digital. Nah, sekarang muncul masyarakat 5.0. Apa itu masyarakat 5.0? Masyarakat 5.0 adalah masyarakat cerdas. Ini suka lihat nggak orang kelimpungan sendiri dengan smartphone-nya, dia satu hari mendapatkan pesan WA bisa 500. Kemudian dia bilang, gue pusing nih, lihat handphone gue kelimpung, susah balasnya. Nah, ini adalah masyarakat 4.0. Masyarakat 4.0 connect ke teknologi, tapi belum 5.0. Mengapa? 5.0 itu masyarakat cerdas. Masyarakat yang sudah bisa mengelola informasi dan teknologi. Jadi kalau masyarakat 4.0 biasanya masih euforia terkoneksi kepada teknologi. Tapi yang 5.0 itu sudah mampu secara cerdas mengelola informasi dan teknologi dan memanfaatkannya untuk kepentingan kehidupan, mempermudah kehidupan. Sehingga mereka menjadi tuan terhadap teknologi. Yang 4.0 kadang-kadang dia yang diatur oleh teknologi. Gitu. Gitu. Tapi Indonesia dari mana nih, Mas? Indonesia sekarang. Indonesia. Hebatnya, Rin, Indonesia itu ada masyarakat 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap gitu ya? Lengkap. Jadi siapapun jadi presiden Indonesia, dia akan berhadapan dengan situasi sosial masyarakat 1.0 sampai 5.0. Makanya kita punya Kementerian Daerah Tertinggal, tapi kita juga punya Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital. Jadi memang spektrum kita itu masih lebar gitu ya, masih ada yang belum spesifik gitu ya, belum spesifik gitu ya. Jangan dibandingin dengan Singapura gitu kan. Kalau Singapura kan udah jelas 4.0, 5.0. Indonesia dengan Jepang ya, Jepang berburu aja masih ada. Ya. Masyarakat berburu aja masih ada kita. Nah, kemudian yang sudah SMP sudah bisa coding itu juga ada gitu kan, 5.0. Jadi kita terlalu lebar spektrumnya. Untuk dari sisi ini ya gitu. Ya. Jadi jelas ya semuanya bahwa Indonesia masih belum jelas ada di mana, tapi kita sudah ada di yang jelas sih yang ada di 4.0 ya, Mas. Tapi mungkin sedang menuju ke 5.0. Semuanya ada. Oh. Tapi masyarakat 5 juga sudah ada. Sudah ya, sudah. Memang terbatas dia. Tapi kan mungkin Mas Riri kan juga. Tapi gimana? Contohnya ya, Rin. Contohnya nih, ketika kita masa pandemi dan belajar itu dilakukan secara daring, disitulah kita lihat bedanya masyarakat kita. Untuk masyarakat di kota besar metropolitan mereka tidak ada masalah, tapi kalau masyarakat yang tidak, mereka connect aja susah, adaptasi pada alat-alat aja susah. Nah itu terlihat masyarakat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apalagi sekarang pendidikan online ya, daring itu kan orang-orang yang pelosok kesulitan dia untuk menggunakan itu ya, betul. Ya jelas ya, baik. Jadi kenapa saya bertanya soal ini, bahwa kita semua harus tahu ada kaitannya dengan sastra atau ada kaitan dengan puisi gitu. Itu yang akan saya tanyakan sebenarnya, Mas, gitu. Kira-kira bagaimana sih masa depan puisi atau masa depan sastra di era nanti menuju 5 itu, kemudian 5.0 itu, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai penyair atau sebagai penggiat sastra ini, apa yang harus kita lakukan untuk tetap bersaing atau tetap eksis ya di dunia penyairan atau dunia sastra. Kira-kira gimana, Mas? Ya, ini ada beberapa isu yang menarik terkait dengan ini. Yang pertama adalah kita pahami dulu bagaimana teknologi digital itu masuk ke dunia sastra. Dia masuk ke dunia sastra dalam 3 wujud teknologi digital. 3 wujud. Yang pertama namanya medium of delivery. Jadi teknologi sebagai medium of delivery.
Sebagai medium of delivery, maka teknologi misalnya media sosial. Orang bisa menulis puisi siapapun, gitu kan. Sekarang puisi menjadi produk-produk yang inklusif. Everybody bisa bikin puisi dan bisa mempublikasikannya. Puisi bukan lagi berada di jalan sunyi milik para dewa, gitu kan. Jadi sekarang puisi milik hiruk pikuk masyarakat, gitu. Dan orang bisa berbalas puisi, puisi dibalas puisi. Artinya memang akhirnya isu kualitas menjadi penting. Tetapi isu memasyarakatkan puisi juga muncul. Mungkin dulu isu memasyarakatkan puisi menjadi isu krusial karena puisi itu seolah-olah berada di jalan keterasingan. Sekarang tidak. Siapa bilang puisi semua orang bisa, sekarang? ya betul. Bisa gitu kan. Nah, isu kualitas menjadi penting. Harus ada namanya quality control tetap untuk puisi ini. Nah, itu isu lain. Ada quality control based on crowd, based on board, dewan tertentu, whatever. Itu masalah teknis quality control. Tapi memang masalah kualitas menjadi isu penting ketika medium delivery. Yang kedua, teknologi sebagai topik di dalam karya sastra. Sekarang muncul karya sastra, sebuah novel judulnya Hacker. Coba. Saya yakin yang menulis novel itu, kalau nggak ngerti soal hacker, nggak akan bisa dia nulis tuh. Kemudian dia bisa menulis loginnya ke sini, kemudian nge-tag servernya gimana. Coba, gimana dia bisa menuliskan itu dengan baik kalau dia tidak mengerti. Jadi topik karya sastra menjadi masuk ke topik-topik yang scientific, high-tech, futuristik. Jadi tidak hanya berbicara matahari terbenam, kemudian bintang di langit. Jadi sudah masuk ke sana, gitu ya, sudah masuk ke situ. Dan muncul penulis-penulis yang mulai menulis itu kan, kalau kita lihat. Yang ketiga, itu adalah mengubah wujud dari karya sastra itu sendiri atau puisi itu sendiri. Nah, mengubah wujudnya ada dua, Rin. Ada dua mengubah wujud ini. Yang pertama, muncul puisi berwujud baru. Mungkin pernah mendengar hypertext poetry. Puisi hypertext. Yang which is puisi hypertext tidak bisa ditulis dalam media kertas. Karena dia sebuah puisi yang kalau kita klik sebuah kata di sana, membawa kita ke puisi yang lain. Klak-klik. Jadi puisinya sudah kayak web. Ada Jadi, itu ya. Ada key-nya gitu ya. Kata kunci misalnya. Jadi misalnya kalau kayak Rini ada puisinya tentang apa ya, tentang apa dulu yang di kaki langit gitu kan, semacam. Nah, kita bicara ngeklik kata kaki langitnya muncul puisi yang lain tentang itu. Ngeklik itu muncul kemana? Jadi kalau seandainya klak-klik-klak-kliknya itu nggak terlalu bagus, orang bisa lost tuh di belantara puisi kita. Gitu ya, itu namanya hypertext poetry. Nah, ada puisi-puisi jenis baru yang muncul gara-gara teknologi, misalnya fractal poetry dan sebagainya. Tapi itu itu pembahasan sendirilah. Nah, yang menarik yang keduanya itu muncul yang namanya computer generated poetry. Teknologi artificial intelligence, machine learning sudah memungkinkan kita membuat algoritma yang bisa bikin puisi sendiri. Tapi namanya algoritma tetap dia mekanistik dan dia merangkai dari berbagai kata-kata yang ada kan, walaupun dia sendiri juga kita latih cerdas dengan menggunakan data tesnya. Tapi anyway, intinya adalah mengubah wujud karya sastranya ada dua, sekali lagi muncul puisi dengan bentuk baru, yang kedua sekarang teknologi atau komputer, algoritma, kecerdasan buatan bisa mengenerate puisi. Sama ketika pertama kali komputer diajarkan main catur. Semua orang tertawa dulu. Mana mungkin komputer bisa main catur? Itu tahun 80-an orang masih menghujat-hujat gitu. Kenapa catur bisa? Ternyata tahu bisa. Tahun 96 dia ngalahkan Garry Kasparov kan, IBM Deep Blue. Kalah. Artinya begini, kalau kita belajar dalam kecerdasan buatan dan mesin